Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Paulina Rifki dengan NIM 200001828. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah sosioinformatika dengan judul Pelanggaran Etika dan Sanksinya Bidang Teknologi Informasi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke bab 1, latar belakang. Seiring dengan berkembangnya perubahan pada sistem tatanan kehidupan dunia, di saat itu pula teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesatnya. Sejarah mencatat perkembangan teknologi yang signifikan ini dimulai pada akhir abad ke-18 hingga pada saat ini. Segmentasi penerapan teknologi tidak hanya berada pada lingkup kantor, tapi juga merambah pada kehidupan pribadi. Pada dasarnya, pengembangan akan teknologi informasi dan komunikasi memang sebuah kemajuan peradaban manusia. Akan tetapi, efek negatif yang timbul juga semakin masif, terjadi hingga merusak moral dari setiap individu, sehingga diperlukan adanya etika yang diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik bagi para pengguna teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Salah satu contoh penerapan etika dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah netiquette atau etika dan sopan santun komunikasi melalui internet. Meski komunikasi melalui internet banyak terjadi melalui tulisan dan simbol, namun penggunaan internet harus menjaga tutur katanya dan menerapkan etika yang baik. Jika seseorang memiliki etika yang baik, maka orang tersebut memiliki moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Dalam hal penggunaan perangkat lunak, etika serta moral berkaitan erat dengan hak seseorang, yakni pembuat perangkat lunak tersebut. Pembuat perangkat lunak telah bekerja keras untuk bekerja sehingga hasil karyanya itu patut dihargai dan dilindungi dengan undang-undang. Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang mengatur hak atas kekayaan intelektual. Selain memperhatikan etika dan moral, penggunaan komputer dan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi lainnya harus juga memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Penggunaan perangkat keras tidak sesuai prosedur dapat mendatangkan dampak negatif bagi pengguna. Dalam terlebih dunia kerja yang sifatnya massal dan besar. Faktor-faktor kesehatan dan keselamatan kerja perlu diperhatikan dengan saksama. Untuk itu, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai etika, kode etik, dan penggunaan teknologi informasi. Rumusan masalah yaitu adapun rumusan masalah yang dikemukakan pada makalah ini ada dua, yaitu apa yang dimaksud dengan etika dalam bidang teknologi informasi. Kedua itu apa saja jenis pelanggaran etika dan sanksi yang dari pelanggaran etika bidang teknologi informasi. Tujuan saya menulis makalah ini adalah satu, mengetahui pengertian dari etika dalam bidang teknologi informasi. Kedua, yaitu mengetahui jenis pelanggaran etika dan sanksi dari pelanggaran etika dalam bidang teknologi dan informasi. Yang terakhir, yang jelas, yaitu menyelesaikan tugas sosioinformatika ini. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian etika bidang teknologi informasi. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Secara definisi, etika dapat diartikan sebagai sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai kebenaran dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan teknologi informasi sendiri merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyiapkan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Teknologi ini menggunakan perangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan. Dan teknologi telekomunikasi digunakan agar dapat disebar diakses secara global. Jadi, teknologi informasi ini kita diperlukan terlebih dahulu untuk mengenal, memaknai prinsip yang terkandung dalam penggunaan teknologi informasi.
Di antaranya yaitu pertama, tujuan teknologi informasi ini untuk memberikan kepada manusia solusi dan kemudahan dalam menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dan aktivitasnya. Yang kedua itu prinsip high touch. Artinya, jangan memiliki ketergantungan terhadap teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek high touch, yaitu manusia itu sendiri. Ketiga, sesuaikan teknologi informasi terhadap manusia dengan cara teknologi informasi tersebut harus dapat mendukung segala aktivitas manusia, bukan sebaliknya, di mana manusia menyesuaikan teknologi informasi. Nah, di sini ya kita masuk ke E, yaitu jenis pelanggaran etika dan sanksi dari pelanggaran etika bidang teknologi informasi. Terkait dengan bidang hukum, maka pengguna harus mengetahui Undang-Undang No. 28 tahun 2014 yang membahas tentang hak atas kekayaan intelektual dan pasal-pasal yang membahas hak tersebut. Kita langsung saja masuk ke jenis pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi. Pertama yaitu hacker dan cracker. Kata hacker sendiri pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut seseorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama. Menurut Mansil, hacker didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengamanan lainnya, tetapi tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Sedangkan cracker sendiri adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Ada tiga penggolongan hacker dan cracker. Yang pertama yaitu recreational hacker. Ini dilakukan oleh netter tingkat pemula, sekedar mencoba kekurangan handal sistem security suatu perusahaan gitu. Yang kedua itu cracker atau criminal minded hacker. Motifnya hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase dan pengerusakan data. Kejahatan ini dilakukan dengan banyak orang dalam. Yang terakhir itu political hacker. Aktivis Aktivis politis atau aktivis melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Dari dari jenis pelanggaran etika yaitu hacker dan cracker ini, kita bisa tahu ada tinjauan hukum yang melindungi maksudnya ada tinjauan hukum. Kalau kita melakukan kejahatan ini, maka kita akan terkena pasal apa saja, yaitu kita masuk ke tinjauan hukumnya. Perbandingan hukum tentang kejahatan hacking dan cracking menurut hukum nasional internasional digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang merupakan suatu metode yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, ataupun norma-norma hukum yang berlaku yang mengatur perbuatan hacking dan cracking, baik norma hukum nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan hacking dan hacking menurut hukum nasional diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan hukum internasional diatur dalam Convention of Cybercrime atau COC. Perbuatan cybercrime yang direkomendasikan oleh COC diatur dalam Undang-Undang ITE. Perbedaan hanya pada tata letak atau urutan pengaturan berbagai perbuatan tersebut. Yang kedua ada denial of service attack atau DOS attack. DOS attack ini adalah suatu usaha untuk membuat sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakainya. Denial of attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan menyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut.
Ada dua format umum yang bisa digunakan oleh DOS attack ini. Yang pertama itu memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkannya. Yang kedua itu menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga tidak bisa lagi berkomunikasi kan. Berikut adalah undang-undang yang berkaitan dengan tindak DOS attack. Yang pertama diatur pada pasal 32 ayat 1 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua yaitu diatur pada pasal 32 ayat 1. Yang ketiga yaitu pasal 33. Yang keempat yaitu perbuatan tersangka yang melakukan tindak pidana cracking melalui botnet telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif pasal 32 ayat 1. Maka pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang terakhir yaitu selanjutnya yaitu pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 di mana setiap orang memenuhi unsur sebagai dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Keenam itu pasal 31 ayat 1, yang selanjutnya itu pasal 30 ayat 2, ke-8 pasal 30 ayat 3, dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, di mana tercantum yang yang sudah memenuhi unsur yang dimaksud pada pasal 30 ayat 1 paling lama 6 tahun penjara dengan denda 60 juta. Terus ada juga pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Terus yang terakhir yaitu pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Dan masuk ketiga, yaitu piraki. Pirasi adalah pembajakan perangkat lunak software. Bentuk pembajakannya yaitu pertama masukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, kedua yaitu lifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas, ketiga itu penjualan CD-ROM ilegal, keempat yaitu penyewaan perangkat lunak ilegal, terakhir yaitu download ilegal. Piraki sendiri telah tertera pada Undang-Undang Tindakan Pidana Nomor 11 tahun 2008 dan juga dalam undang-undang terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana pembajakan perangkat lunak atau software komputer yang diatur pada bab 7 tentang perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Pertama itu tentang perbuatan yang dilarang tercantum pada pasal 34 ayat 1 dan juga ayat 2. Yang keempat yaitu fraud. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menyebut beberapa pasal yang mencakup pengertian kecurangan fraud. Pertama yaitu pasal 362, kedua itu pasal 368, ketiga yaitu pasal 372, keempat itu pasal 378, kelima itu pasal 396, keenam yaitu pasal 406, ke 7 itu pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435. Yang kelima yaitu gambling dan mobile gambling. Gambling ini sendiri merupakan perjudian yang dilakukan secara konvensional. Akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber yang berskala global. Dan kemudian kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax haven seperti Cayman Island yang merupakan surga bagi money laundering. Jenis-jenis online gambling seperti online casinos dan online poker. Berikut ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan tindakan gambling atau mobile gambling. Atau biasa kita sebut perjudian online. Yang tercantum pada pasal 303 ayat 1 KUHP
Terus yang kedua yaitu pasal 303 ayat 1 KUHP yang berbunyi barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. Tiga itu pasal 303 ayat 3 KUHP. Nah, ada juga hukum gambling tadi pada UU ITE yang diatur dalam pasal 27 ayat 2. Terus yang keenam, pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan yang menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Pedofil merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak atau child pornography. Berikut adalah undang-undang yang berkaitan dengan tindak pornografi dan pedofil. Tercantum pada UU ITE pasal 27 ayat 1 dengan kurungan paling lama 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Terus ada juga pasal 4 ayat 1 penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 12 bulan, paling sedikit dendanya 250 juta atau sampai 6 miliar. Terus ada juga pasal 27 ayat 1, pasal 4 ayat 1. Terus yang ketujuh yaitu data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasa dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless dokumen dengan menggunakan media internet. Nah, data forgery sendiri terkandung dalam Undang-Undang Pasal 30, terus Pasal 35, Pasal 46, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 1 dengan maksimal kurungan 6 tahun penjara atau denda 600 juta rupiah. Terus pasal 51 dan lain sebagainya. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari makalah ini, yang bisa saya tarik dari makalah ini, yaitu pertama, etika teknologi informasi dan komunikasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Kedua, itu adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik atau Code of Conduct profesi adalah satu, standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya. Dua, standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan. Tiga, itu standar-standar etika memberikan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota tertentu. Keempat, itu standar etika mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Dengan demikian, standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan mematuhi kitab undang-undang ketika kode etik profesi dalam pelayanannya. Kelima, yaitu standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. Keenam, perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum atau undang-undang. Seorang ahli profesi melanggar kode etik profesi akan menerima sanksi atau denda dari induk organisasi profesinya. Kesimpulan yang ketiga yaitu prinsip kode etik di dalam penggunaan teknologi informasi berhubungan dengan aspek keamanan. Aspek keamanan biasanya seringkali ditinjau dengan tiga hal, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Biasanya ketiga aspek ini sering disingkat menjadi CIA. Kesimpulan yang keempat, aturan etika dan kode etik dalam penggunaan teknologi informasi dibagi menjadi dua, yaitu privasi dan term of condition. Saran saya atau saran dalam pembuatan makalah ini, dalam hal penggunaan teknologi informasi, perlu adanya pengawasan baik dari internal maupun eksternal. Kode etik dan etika ini merupakan hal utama yang pada pelaksanaannya akan efektif bila diterapkan oleh masing-masing individu itu sendiri, baik profesional maupun user. Saya menyarankan untuk selalu berhati-hati dalam penggunaan teknologi informasi demi kenyamanan dan privasi, juga memanfaatkan sebijak mungkin dari kemajuan peradaban ini. Mungkin Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.